Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafis Kullah dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai identifikasi film dan juga sinopsis dari film Black Panther. Film ini berjudul Black Panther yang rilis pada tanggal 29 Januari tahun 2018 dan tayang perdana di Indonesia pada tanggal 14 Februari tahun 2018. Adapun genre dari film itu yaitu action, adventure, dan juga sci-fi. Sutradara yang menyutradarai film ini itu Ryan Coogler yang mendapatkan rating IMDb yaitu sebesar 7,7/10 berdasarkan dari 44.000 voters. Selanjutnya dari my rating itu ada 8,5/10 dan rating usia untuk film ini yaitu dari kategori D yaitu 17 tahun ke atas dan durasinya yaitu 2 jam 14 menit. Pemeran dan tokoh dari film ini yaitu ada Chadwick Boseman menjadi Black Panther, Andy Serkis menjadi Ulysses Klaue, dan juga Lupita Nyong'o yang menjadi Nakia, Michael B. Jordan yang menjadi Eric Killmonger, dan juga Martin Freeman yang jadi Ivan K. Ross atau Agent Rose. Sinopsis dari film Black Panther yaitu selepas peristiwa yang terjadi di film Captain America Civil War, di mana T'Challa harus menggantikan ayahnya T'Chaka menjadi Raja Wakanda dan harus kembali ke kampung halamannya Wakanda untuk menjalankan tugasnya sebagai raja yang telah disetujui oleh suku-suku masyarakat sekitar. Dan belum lama menjadi raja, T'Challa kembali diberikan permasalahan Wakanda yang sudah lama yaitu 30 tahun sebelumnya, di mana di sini harus mengejar dan menangkap Ulysses Klaue sebagai buronan dari Wakanda, di mana Ulysses Klaue ini selalu mencuri persenjataan dari Wakanda dan dijual ke luar negeri yaitu vibranium. Dan T'Challa menemukan bahwa Ulysses Klaue sedang melakukan transaksi di Inggris yang mengharuskan T'Challa harus ke lokasi tersebut dengan bantuan Agent Rose. Walaupun akhirnya Ulysses Klaue ditangkap oleh T'Challa dan Agent Rose sebagai pancingan, tetapi Ulysses Klaue berhasil kabur melalui bantuan tim kriminal kecil yang dipimpin oleh Killmonger. Dan setelah itu T'Challa akhirnya mengetahui bahwa Killmonger masih ada kaitan hubungan darah di Wakanda yang menjadikannya bisa untuk mengikuti seleksi untuk menjadi raja di Wakanda. Ulasan film. Film ini mengisahkan tentang pulangnya T'Challa ke sebuah negara yang memiliki teknologi sangat canggih di Afrika. Film ini dirilis pada tanggal 14 Februari 2018 dengan melakukan syuting di Atlanta dan Korea Selatan. Film yang berdurasi 125 menit ini secara keseluruhan sangatlah bagus karena menggabungkan unsur mitos dan kecanggihan teknologi yang merupakan dua hal yang berbeda. Film ini menyajikan kisah tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin dan menyelesaikan masalah. Dari film ini membuat kita sadar bahwa gagah dan memiliki badan kekar bukanlah modal utama untuk menjadi seorang pemimpin. Tidak hanya itu, pada film ini ada sekelompok perempuan dengan penuh komitmen dan skill untuk menjaga rajanya. Secara tidak langsung, ini mengajarkan kepada kita untuk melakukan kebaikan terhadap orang yang menentang, sehingga kita sadar bahwa hidup tidak bisa berdiri sendiri. Terkadang butuh pihak untuk berbagi dalam menyelesaikan persoalan. Identifikasi tokoh. Yang pertama yaitu T'Challa. Ia merupakan karakter utama dari film ini. Ia memiliki sifat pengayom dan melindungi. Hal ini dibuktikan ketika negara Wakanda berada dalam ancaman dua musuh berbahaya. Masalah yang dihadapi oleh T'Challa dalam film ini adalah ketika artefak Wakanda yang tersimpan di sebuah museum ternyata dicuri. Dia mencuri sumber daya utama negara Wakanda. Tak lama setelah masalah pencurian, Wakanda digegerkan dengan masalah yang jauh lebih besar, yakni Killmonger datang dan berusaha merebut tahta T'Challa di Wakanda. Sejak itu, tatanan masyarakat di Wakanda pun menjadi berantakan. Dalam menyelesaikan masalahnya, T'Challa melakukan adu fisik. Dalam pertarungan di tambang vibranium Wakanda, T'Challa menghancurkan setelan yang dikenakan Killmonger dan menikamnya. Killmonger menolak untuk diobati dan akhirnya memilih mati daripada nantinya harus dipenjara. Yang kedua adalah Ulysses Klaue. Dia adalah seorang penjahat internasional dan pedagang senjata pasar gelap.
Dia memiliki sifat oportunisme, yaitu suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan bagi dirinya sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu. Terlihat dalam film ini, ia dan Killmonger menembaki para penjaga keamanan museum agar dapat mencuri artefak untuk kepentingan kelompok. Ia juga merupakan orang yang sangat cerdas. Ia dibesarkan dan menjadi seorang fisikawan. Buktinya, lengan palsu yang terbuat dari vibranium digunakan sebagai senjata dalam film ini adalah hasil buatannya sendiri. Lalu yang ketiga ada Nakia. Tokoh Nakia yang diperankan oleh Lupita Nyong'o memiliki karakter yang patut diteladani oleh para pemimpin. Karakter Nakia yang menunjukkan jiwa kepemimpinan yang baik dapat dilihat dari beberapa adegan dalam film ini. Pertama, saat Nakia menyamar sebagai bagian dari para tawanan karena berusaha menyelamatkan tawanan lainnya. Ia melindungi mereka yang lemah dengan kerjasama yang baik dengan para penyelamat lainnya, akhirnya tawanan terselamatkan. Selain itu, Nakia juga menyelamatkan agen CIA yang telah melindunginya dari serangan Eric Killmonger. Nakia tidak meninggalkan agen CIA tersebut menderita begitu saja. Di kemudian hari, agen CIA tersebut ikut membantunya dalam misi menyelamatkan Wakanda. Ini juga merupakan poin positif yang perlu diteladani dari Nakia, karena kebaikan yang senantiasa ditanam akan berbuah kebaikan pula di kemudian hari. Nakia juga merupakan seseorang yang gigih dan cerdik, terbukti dari keberaniannya mengambil bunga berbentuk hati di saat kondisi sedang genting. Bunga tersebut kemudian diberikan kepada T'Challa yang berada dalam kondisi kritis di pedalaman di tepi gunung. Ini dilakukan agar T'Challa dapat hidup kembali dan menyelamatkan Wakanda. Kemudian, saat Wakanda berada dalam masalah, Nakia juga ikut berperang demi menyelamatkan Wakanda dan kestabilan dunia. Oleh karena itu, kegigihan dan kecerdikannya tersebut dibersamai dengan kerjasama yang baik dari berbagai pihak, akhirnya Wakanda dapat terselamatkan dan kembali hidup damai. Lalu yang keempat ada Eric Killmonger. Eric Killmonger merupakan salah satu tokoh antagonis. Nama asli Eric Killmonger yaitu N'Jadaka. N'Jadaka diasingkan oleh T'Challa karena sang ayah mengikuti aksi pemberontakan di Wakanda. Namun ayah N'Jadaka tewas karena mengalami kekalahan. Akhirnya N'Jadaka tinggal di Harlem. N'Jadaka tumbuh menjadi orang yang sangat cerdas dan mendapat gelar doktor, dan akhirnya mengubah namanya menjadi Eric Killmonger. Eric Killmonger, sepupu raja, ingin merebut tahta karena ayah Eric Killmonger dibunuh oleh ayah T'Challa. Dengan motif ingin balas dendam, Eric Killmonger ingin pulang ke Wakanda. Eric Killmonger berpikir orang-orang di Wakanda adalah orang-orang yang sangat egois. Berpikir juga bahwa vibranium bisa dipakai di seluruh dunia, tidak hanya di Wakanda. Eric Killmonger ingin menurunkan T'Challa dari tahtanya karena Eric Killmonger memiliki sifat yang sangat egois. Sampai saat ini, Eric Killmonger merupakan rival sejati Black Panther. Lalu yang kelima ada Okoye. Sifat kepemimpinan yang dimiliki Okoye sangatlah baik. Ia memiliki sifat kepemimpinan tersebut. Beberapa sifat kepemimpinan yang dimiliki Okoye antara lain yakni Okoye dapat dipercaya oleh sang raja yaitu T'Challa. Apabila terjadi sesuatu masalah pada bawahannya, ia tidak segan-segan untuk membantu dan mencari jalan keluarnya. Okoye memiliki sifat yang sangat rendah hati, patuh terhadap perintah raja, teguh pendirian, dan sedikit keras kepala. Saat terjadi masalah di Wakanda, salah satunya saat terjadi perebutan tahta raja yang direbut oleh sepupu raja, ia sangat kebingungan. Karena pada saat itu posisinya sebagai pengawal, haruslah terus menjaga raja dan patuh kepada perintah raja yang baru. Setelah mengalami kebingungan karena raja sebelumnya yaitu T'Challa diserang secara brutal oleh perintah yang diberikan oleh raja yang baru, akhirnya Okoye pun tidak menyerang T'Challa, tetapi ia mengerahkan pasukan pengawal lainnya untuk menyerang suku perbatasan yang saat itu sedang menyerang T'Challa. Saat itu, penyerangan dipimpin oleh suaminya sendiri. Akhirnya, setelah beberapa lama kemudian, raja baru berhasil digulingkan oleh T'Challa, yakni dengan dibunuh menggunakan tombak yang ia miliki. Dan suku perbatasan akhirnya patuh kembali dan menghentikan penyerangan kepada T'Challa. Sekian. Kesimpulan dari film Black Panther.
Adapun kelebihan dan kekurangan dari film Black Panther, yang pertama kelebihannya yaitu menceritakan tentang sebuah kerajaan dan keluarga. Kemudian menceritakan bagaimana raja dari Wakanda tersebut benar-benar melindungi rakyatnya walaupun ada seseorang yang ingin menghancurkan kerajaan tersebut. Film ini bukan hanya menceritakan tentang superhero, tetapi juga mengajarkan kepada kita arti sebagai pemimpin yang ingin menyatukan suku-sukunya sehingga menjadi damai. Yang kedua, visualisasi film ini bisa dibilang menjadi daya tarik utama film ini. Sutradara sekaligus penulis skenario Ryan Coogler mampu menonjolkan perpaduan unik Wakanda, eksotisme alam, tradisi hingga kostum masyarakatnya terlihat sangat indah. Yang ketiga, unsur perpaduan juga terlihat dari alur cerita. Black Panther terbilang lengkap menggabungkan berbagai macam elemen, aksi petualangan, percintaan, drama keluarga, bahkan politik muncul bergantian. Lalu ada kekurangan. Yang pertama, lagu-lagu pengiring adegan terasa kurang greget, kemudian deretan soundtrack produksi ini juga jarang muncul. Ini sungguh disayangkan karena trailer Black Panther begitu menggigit dengan musik yang sangat menghentak. Lalu ada nilai film. Film ini wajib ditonton untuk semua penggemar film superhero karena cerita yang disuguhkan cukup segar dan tidak sama dengan film-film Marvel lainnya.